Masih kepikiran? Diminum. Aku mendongak saat satu tangan Arya terulur memberiku gelas berisi susu coklat panas. Ambil, minum dulu, katanya yang memotong ucapannya sebelum aku berhasil bicara. Aku menurut, meraih gelas yang ia berikan lalu meminumnya. Kami berdua ada di balkon apartemen Arya, duduk sejak tadi tanpa bicara. Yang ada hanya air mataku juga isak tangisku. Dan Arya, pria itu sibuk memelukku juga mengatakan jika semua akan baik-baik saja. Harusnya kamu gak pilih aku. Kembali aku mengeluarkan kalimat itu, tanpa menoleh pada Arya sama sekali. Kedua tanganku menangkup gelas yang berisi susu hangat, membiarkan sampai susunya sedikit dingin. Hembusan napas kasar Arya keluarkan, dan aku meliriknya dari samping. Pria itu duduk di sebelahku, menumpukan kedua sikunya pada dua lututnya dengan tangan yang masih memegang gelas sepertiku. Bedanya ada pada isi gelas itu. Jika aku susu hangat, Arya memilih membuka wine yang ia beli di tempat bulan madu kami. Pilihanku sudah benar, Gia. Benar dari mana jika menyakiti, Mama, tanyaku cepat. Kini ia memiringkan kepalanya, menatapku kemudian tersenyum miring. Mama cuma kasih dua pilihan, jadi suami atau pemimpin perusahaan. Beliau enggak ngasih aku pilihan untuk tidak jadi anak yang baik. Jadi, bukan berarti aku gak jadi pemimpin di perusahaan itu. Aku bukan anak yang baik kan? Terang Arya yang kembali nampak emosi. Aku memilih membuang muka, menatap ke depan di mana semua hamparan langit dapat aku lihat. Kami sedang diselimuti emosi. Pilihan kami terkadang bisa salah. Dan aku yakin nantinya Arya akan menyadari itu. Aku mungkin belum siap kehilangannya setelah apa yang aku dan dia lalui, tapi sebagai perempuan yang bisa merasakan apa yang Mama rasakan, mungkin aku egois membiarkan Arya tetap bersamaku, tapi aku pantaskan mempertahankan hubunganku. Jangan berpikir pergi, ya. Aku menoleh kaget saat kalimat itu Arya lontarkan. Dari mana pria ini tahu? Jangan coba-coba berpikir pergi, paham? Katanya sekali lagi membuat aku hanya menatapnya dalam diam. Bagaimana mau pergi jika aku terikat padanya? Bagaimana mau pergi jika aku terlanjur jatuh cinta padanya? Tolong beritahu aku bagaimana caranya. Kamu tetap di sini maka semua akan mudah aku lalui. Aku gak butuh perusahaan itu asal ada kamu, katanya dengan matanya yang merah. Kembali aku ingin menangis setelah baru 30 menit yang lalu tangisanku reda. Karena itu aku memilih untuk membuang muka. Mengusap dengan cepat saat air mataku tumpah di pipi dan menggigit bibir bawahku. Bagaimana aku bisa percaya bahagia itu nyata jika baru saja rasa itu ada? Kini derita kembali menerpa aku, bingung, hidup mudah sekali berganti. Tapi Mama butuh kamu, ada Mas Tio. Hening kembali aku diam dan tidak menjawab. Suara gelas yang beradu dengan botol wine kembali aku dengar. Arya kembali menuangkan cairan itu ke dalam gelasnya. Mataku memejam kuat mencoba mencari kekuatan dan menoleh pada Arya. Tepat saat Arya ingin kembali meminum wine di dalam gelasnya, aku menarik tangannya hingga ia menatapku bingung. Apa wine ini lebih bisa menenangkanmu daripada pelukan istrimu? Tanyaku lirih, sangat lirih karena aku pun tak bisa menahan air mataku. Katakanlah aku cengeng tak apa. Dan sesaat kemudian Arya meletakkan gelas itu kasar di atas meja kemudian menarikku dalam pelukannya. Bahkan pria itu mengangkatku dan membawaku ke atas pangkuannya. Aku lebih butuh ini sekarang, tapi takut kamu juga gak kuat, katanya yang tenggelam dalam ceruk leherku. Aku sakit, Arya pun sama. Meski dia laki-laki, aku tahu dia tetap punya perasaan, apalagi ini soal ibunya. Baik dan buruk, tetap saja beliau adalah ibu dari suamiku. Jika bukan karena beliau, aku tidak akan pernah bertemu dengan Arya. Hingga senja tiba, kami baru masuk kembali ke dalam apartemen.
Sejak pagi kami sampai di Indonesia dan langsung ke rumah sakit hingga kini sore sudah berubah malam. Kami sama-sama belum makan. Karena itu, saat Arya mandi aku lebih memilih untuk memasak makanan yang mudah saja. Kebetulan di kulkas ada sayur, juga sosis dan mie rebus. Mungkin mie rebus akan enak dinikmati sekarang ini. Lagi pula hanya itu yang mudah dan cepat. "Kau sedang apa?" Suara Arya membuatku berbalik badan. Pria itu baru saja selesai mandi tapi masih menggunakan handuknya saja keluar. "Membuat mie rebus." "Oh iya, makan ini aja gak apa kan?" Aku bertanya lebih dulu. Takutnya Arya tidak suka atau dia mau pesan yang lain akan aku buatkan. Arya malah mengedikan bahunya acuh, membuka kulkas lalu meraih kotak jus jeruknya cepat. Saat ia akan menuangkan ke dalam gelas, aku meraihnya cepat. "Gia," panggilnya kaget. Expirednya dilihat dulu. "Astaga, ini udah lewat 2 hari. Jangan diminum," kataku yang langsung membuangnya ke dalam tong sampah. "Tapi itu yang terakhir," balas Arya sambil menyandarkan punggungnya pada lemari pendingin dan melipat 2 tangannya di atas perut. Aku menatapnya dengan wajah sembabku dan tersenyum tulus. "Pakai bajumu lebih dulu. Saat kau kembali jus jeruk kesukaanmu ada di atas meja makan itu." Aku mendorong tubuh besarnya lalu menunjuk meja makan kami. "Promise." "Yes, I'm promise." Penurut, Arya segera masuk ke dalam kamar. Dan aku dengan cepat mengambil 3 buah jeruk yang ada di lemari pendingin dan membuatkan apa yang Arya mau. Selagi aku masih bisa mengabdi padanya sebagai istri akan aku lakukan. Selama itu, aku akan usahakan jadi istri yang baik. "Ah sial, don't cry Giadon." Aku mengusap kasar air mataku saat aku kembali berpikir buruk. Biasalah ya wanita, dan pikiran negatif selalu saja menempel bak teman baik. Tak lama Arya kembali wajahnya lebih cerah dari sebelumnya dan kini aku kembali melihat Arya yang dulu ini lebih baik dari yang tadi. "Mana jus jeruk aku?" tanya Arya tak sabaran. "Sabar, duduk dulu, aku bawakan ke sana." Aku segera menyiapkan semuanya membawa hasil karyaku malam ini untuknya. Arya sudah duduk menungguku dan aku datang membawa semua yang tadi aku buat, meletakkan satu-satu di atas meja lalu menyiapkan untuk Arya. Saat aku mau duduk, Arya menarik tanganku dan menggelengnya menepuk pelan kakinya membuat aku tak paham. "Apa?" tanyaku pelan. "Duduk di sini, suapi aku," katanya yang membuat aku menggulung bibir dan diam sejenak. "Hei Yayo, tapi aku berat." "Berat mana sama beruang?" tanya Arya dengan nada lucu yang malah membuat aku tertawa. "Gak lucu, aku gak segendut itu." "Ya sudah, sini duduk, suapi suamimu ini, dia sudah lapar," katanya yang membuat aku terkekeh tapi juga menangis air mataku. Murah sekali hari ini. Aku menuruti kemauannya, duduk di pangkuannya dan meraih 1 mangkuk mie rebus miliknya. Mulai menyuapi Arya setelah aku meniupi mie rebus itu agar tidak panas. 1 suapan berhasil masuk ke dalam mulut Arya tapi kening pria itu mengkerut membuat aku menatapnya aneh. "Kenapa gak enak ya?" tanyaku cepat dan berniat mencobanya tapi tanganku ditahan. "Enak, jangan coba punya aku ini, kamu suapin ke aku baru punya kamu nanti kamu makan oh." "Ayo suapi lagi, aku sangat lapar," katanya dan aku turuti. Aku menyuapinya dengan bibir yang mengulas senyum. Bagaimana tidak, pria ini nampak lahap sekali meski aku hanya memasakkannya mie rebus saja. Come back, be with me. I just wanna be